Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devi Maharani dengan NIM 202300700171. Saya dari kelas AK 23F jurusan akuntansi. Di sini saya akan menyimpulkan materi pada sesi 6, yaitu kebebasan beragama dan etika sosial dalam Islam. Sebelum menyimpulkan materi tersebut, saya akan sedikit memaparkan isi materinya agar kita bisa menyimpulkan bersama-sama apa yang ada dalam isi materi kebebasan beragama dan etika sosial dalam Islam. Prinsip kebebasan beragama dalam Islam secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu bebas yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa, dan dapat melakukan keinginannya, dan beragama yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Dari pengertian ini, maka kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk sesuatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Kemudian, secara istilah, kebebasan beragama menunjukkan paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai agama yang harus dihormati dan dihargai. Istilah kebebasan beragama menurut David E. After pada mulanya mengacu kepada masyarakat-masyarakat yang majemuk, sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat majemuk adalah masyarakat yang penduduknya tidak homogen, tidak terbagi ke dalam kelompok suku, etnis, rasial, agama, dan kebudayaan. Ini artinya bahwa pluralisme di Indonesia disebut dengan istilah majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang sendiri-sendiri dan memiliki tanda-tanda seperti tidak ada pembaruan satu sama lain dalam kesatuan agama, sosial, dan politik, tidak adanya kehendak bersama, sistem nilai yang berbeda-beda, anggota masyarakatnya yang kurang memiliki homogenitas kebudayaan dan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Dari pengertian bahasa dan istilah tersebut, dapat ditegaskan di sini bahwa kebebasan beragama merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Kebebasan beragama berada di atas sunnah adanya kemajemukan dalam sebuah kerangka kesatuan dan keseimbangan. Prinsip kebebasan beragama dalam Islam adalah bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Kebebasan beragama dalam Islam didasarkan pada beberapa hal, yaitu 1. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, termasuk agama Islam. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan tidak ada paksaan dalam memasuki agama. Yang kedua, kebebasan beragama merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Ketiga, kebebasan beragama merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia yang dapat menimbulkan rasa aman, tentram, dan damai. Keempat, kebebasan beragama dalam Islam tidak memperkenankan cara kekerasan untuk menggiring manusia dalam Islam. Yang kelima, kebebasan beragama dalam Islam tetap berpijak kepada garis-garis yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Etika sosial dalam Islam adalah seperangkat aturan berkaitan dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan ketika bergaul dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar semua orang merasa nyaman, hidup damai, dan tidak saling bermusuhan. Di ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etika sosial adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan 3 hal di ruang publik, yaitu 1. Syukriya atau mengolok-olok orang lain, 2. Lams atau mencela, dan yang ketiga nams atau menjuluki orang lain dengan julukan yang jelek. Lebih jelasnya sebagai berikut. Pertama, al-syukriyah. Menurut Fakhruddin Al-Razi, yang dimaksud dengan kata ini adalah sikap tidak memandang orang lain dengan pandangan pengagungan atau izlal, tidak mengakui eksistensinya dan menjatuhkannya dari derajat yang semestinya. Sebagai contoh, seseorang dalam sebuah perusahaan atau perkantoran melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar, tetapi karena atasannya tidak menyukainya, dia mengatakan di depan orang banyak bahwa apa yang telah dikerjakan oleh bawahannya tersebut jelek. Atasannya ini tidak memberikan apresiasi kepada bawahannya dan bahkan menjatuhkan derajat bawahannya di depan orang lain. Perbuatan semacam ini tidaklah terpuji, di samping karena membuat orang-orang lain sakit hati, juga karena tidak sesuai dengan realita. Selain itu, agar umat manusia menghindari perbuatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan pada ayat tersebut dengan mengungkapkan boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ungkapan ini menurut Al-Razi mengandung arti juga bahwa suatu ketika orang yang dihina, diolok-olok, dan direndahkan, itu sangat mungkin akan menjadi orang yang justru lebih mulia dan lebih terhormat dari orang-orang yang menghina itu. Selanjutnya yang kedua yaitu al-lams. Fakhruddin Al-Razi mengartikan kata ini dengan menyebutkan aib atau kejelekan seseorang di depan orang lain. Perbuatan ini pada dasarnya sesuai dengan realita, namun karena dikemukakan di depan orang lain, maka hal ini membuat orang itu malu dan sakit hati. Sebagai contoh, seseorang murid memang bodoh, kemudian gurunya mengatakan di depan murid-murid yang lain, "Kamu bodoh." Pada dasarnya guru ini tidak salah secara objektif. Namun hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan kemarahan dan sakit hati pada anak tersebut. Atas dasar itu, Islam melarang perbuatan tersebut. Sebaliknya, Islam memerintahkan untuk selalu menutupi aib dan kelemahan orang lain di ruang publik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-nabz. Ayat tersebut mengajarkan untuk tidak memberikan julukan yang jelek kepada orang lain. Misalnya, seperti seseorang menjuluki orang lain dengan nama binatang atau dengan sebutan-sebutan lain yang tidak baik. Adapun menyematkan julukan atau nama yang baik pada orang lain tidaklah dilarang oleh Islam, meskipun julukan tersebut hanya sebatas penamaan dan tidak sesuai dengan realita. Sebagai contohnya, seseorang boleh bahkan dianjurkan menyematkan nama dan julukan yang baik kepada anaknya, seperti anak pintar, anak soleh, anak baik, dan julukan baik lainnya, meskipun sesungguhnya anak tersebut tidak seperti dalam julukan tersebut, karena penyematan nama semacam ini merupakan bagian dari doa untuk anak tersebut. Etika sosial tersebut meskipun terlihat sangat sederhana, namun tetap relevan dan mengena untuk situasi dan kondisi saat ini, di mana banyak orang yang melalui media sosial saling mengolok-olok, melecehkan, mencela, dan menyematkan nama atau julukan jelek kepada orang lain. Sikap-sikap tersebut harus dihindari dan sebaiknya memiliki sikap dan perilaku yang terpuji bila dikaitkan dengan kebebasan beragama. Agama Islam melarang dengan tegas supaya umat Islam dapat menahan dan mencegah perbuatan tidak terpuji berupa hinaan serta terus mempelajari lebih dalam yang berkaitan
Sedangkan dalam Islam menghargai dan menjamin hak kebebasan beragama dan kebebasan bertuhan. Kalau Tuhan mereka dihina dan dicaci maki, maka mereka pun akan lebih marah, lebih benci, lebih menghina, bahkan lebih berani menghujat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif dan merusak kedamaian, kerukunan, dan kenyamanan masyarakat. Hal ini Islam melarang perbuatan yang menghina itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sadar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka." Nah, itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dalam Islam memiliki adanya prinsip dasar. Setiap individu bebas memilih dan menjalankan agama yang diyakininya tanpa adanya paksaan. Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah ayat 256. Islam memandang keberagaman agama sebagai anugerah dan mendorong sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Adanya etika sosial dalam Islam. Pertama, Islam sangat menekankan pentingnya etika sosial dalam berinteraksi dengan sesama manusia, terutama dalam masyarakat yang plural. Yang kedua yaitu Islam melarang tindakan seperti mengolok-olok, mencela, dan memberikan julukan buruk kepada orang lain, termasuk dalam konteks perbedaan agama. Tindakan-tindakan tersebut dapat merusak hubungan antar manusia, menimbulkan permusuhan, dan mengganggu kerukunan hidup bersama. Selanjutnya, kaitannya Islam harus saling menghormati, mencegah konflik, membangun kerukunan, serta Islam mengajarkan pentingnya kebebasan beragama dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua nilai ini saling melengkapi dan menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang damai, harmonis, dan toleran. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dengan penuh kedamaian dan saling menghormati. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.